Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semua, apa kabar hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ibu, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya nak. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap selalu mencuci tangan pakai sabun, pakai masker, dan jaga jaraknya. Anak-anak ibu sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, siapkan semua alat tulisnya dan berdoa dulu sebelum belajar. Hari ini kita masih belajar dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Masuk kita ke dalam subtema 3, pembelajaran 1, masih bersama Ibu Finda Natalia Fitri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Yang kedua, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu menentukan ide pokok berdasarkan gambar dan menuliskan cerita berdasarkan ide pokok tersebut. Nah, maksudnya di sini nanti ibu akan memberikan sebuah gambar, lalu dari gambar tersebut bisa kita buat dulu ide pokoknya. Nah, setelah kita tentukan ide pokok, barulah kita tuliskan ceritanya. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita cari tahu. Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada di layarnya. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, mungkin anak-anak ibu ada yang menebak ini adalah gambar dari tanah liat dan beberapa guci dan keramik. Betul sekali. Nah, anak-anak ibu, inilah yang akan kita pelajari untuk hari ini. Dari masing-masing gambar ini, kita nanti bisa buatkan satu buah ide pokoknya. Satu gambar nanti kita buat satu ide pokok. Nah, kita lihat gambar pertama ini. Dari gambar kita bisa lihat bahwasanya ini adalah gambar gundukan dari tanah liat. Gambar kedua, ini adalah gambar tanah liat yang sudah dibentuk. Dan yang gambar ketiga adalah beberapa buah guci yang terbuat dari tanah liat yang sudah dicat atau diwarnai. Nah, dari ketiga gambar ini berarti kita bisa membuat 3 buah ide pokok dan dari ide pokok tersebut kita kembangkan menjadi sebuah cerita. Yuk ibu berikan contohnya. Ayo anak ibu perhatikan. Nah, tadi kita sudah melihat ada 3 buah gambar. Nah, dari gambar tersebut kita akan menentukan ide pokok dari masing-masing gambarnya. Tadi ibu sudah menjelaskan bahwasanya satu gambar bisa kita buat satu ide pokok. Nah, kebetulan gambar yang pertama ini adalah gambar dari tanah liat. Di sini ibu berikan contoh. Untuk gambar pertama, ide pokoknya adalah pembuatan gerabah menggunakan tanah liat yang sudah halus dan lembut, bebas dari batu kecil dan benda lainnya. Nah, ini adalah ide pokok untuk gambar pertama. Sekarang kita lihat untuk gambar kedua. Nah, ide pokoknya, gerabah yang sudah dibentuk dan dikeringkan akan dibakar. Untuk gambar ketiga, ibu berikan contoh ide pokoknya. Gerabah yang sudah dibakar selanjutnya dicat sesuai keinginan. Nah, inilah yang ibu maksud anak-anak ibu. Dari ketiga gambar ini kita bisa menuliskan 3 buah ide pokoknya. Nah, dari
ide pokok ini kita bisa kembangkan menjadi sebuah cerita. Yuk kita lihat bagaimana cerita dari ide pokok yang sudah Ibu buat ini. Baiklah anak-anak Ibu, tadi kita sudah menuliskan 3 buah ide pokok. Nah, inilah sebuah contoh cerita yang sudah Ibu tulis berdasarkan gambar yang ada pada slide Ibu tadi. Untuk paragraf pertama, ayo kita baca sama-sama ya nak. Pembuatan gerabah menggunakan tanah liat yang sudah halus dan lembut, bebas dari batu kecil dan benda lainnya. Langkah pertama dalam pembuatan gerabah adalah lumatkanlah tanah liat terlebih dahulu sampai halus dan tidak ada lagi benda yang menempel pada tanah liat. Yang kedua, untuk paragraf kedua, selanjutnya jika tanah liat sudah halus dan lembut, maka bentuklah gerabah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Gerabah yang sudah terbentuk kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah kering, gerabah dibakar pada tempat pembakaran dengan suhu tinggi. Nah, untuk gambar ketiga bisa kita jadikan itu untuk paragraf 3-nya. Gerabah yang sudah dibakar selanjutnya dicat sesuai dengan keinginan. Cat yang digunakan bisa menggunakan cat dinding, cat air, dan cat semprot. Nah, itulah contoh dan cara bagaimana kita membuatkan sebuah cerita yang awalnya hanya ada gambarnya. Tadi di awal ada 3 buah gambar, lalu anak-anak Ibu buatkan ide pokoknya. Setelah ide pokoknya ditulis, baru kita kembangkan ide pokoknya menjadi beberapa buah kalimat dan paragraf, sehingga menjadi sebuah cerita yang bagus dan menarik untuk didengar. Oke anak-anak Ibu, untuk selanjutnya, coba anak-anak Ibu buka buku tema 1-nya halaman 124 sampai 127. Coba anak-anak Ibu baca dan pahami bacaan tersebut dengan suara yang nyaring. Ibu berikan waktu 15 menit ya. Bagaimana nak? Sudah selesai membaca bacaannya? Ibu harap anak Ibu paham dengan apa maksud dari bacaan tersebut. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas pertama. Apa tugasnya? Setelah membaca bacaan yang ada pada buku tema halaman 124 berjudul Gerabah dari Pulau Madura, tentukanlah ide pokok dari setiap paragraf yang ada pada bacaan tersebut. Silakan anak-anak Ibu tulis pada buku latihannya ya. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah selesai membuat tugas pertamanya. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Nah, bagaimana langkah atau cara-caranya? Berikut Ibu akan menjelaskannya. Tolong disimak baik-baik ya, nak. Langkah pertama, menentukan topik dari paragraf yang akan kita buat. Langkah kedua, menentukan ide pokoknya. Langkah ketiga, membuat kalimat utama. Langkah keempat, mengembangkan kalimat utamanya. Langkah kelima, menuliskan kalimat penjelas. Dan yang terakhir, menyusun kalimat tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan contohnya. Ayo disimak dengan baik. Berikut adalah contohnya ya nak. Nah, tadi langkah pertama kita tentukan dahulu topiknya. Karena hari ini kita membahas dan belajar mengenai tanah liat dan gerabah, maka Ibu akan menentukan topik untuk cerita ini adalah atau paragraf ini tentang tanah liat. Lalu Ibu tuliskan ide pokoknya. Ide pokoknya tanah liat banyak kegunaannya. Langkah selanjutnya kita tuliskan kalimat utama. Nah, kalimat utamanya Ibu buat salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Nah, dari kalimat utama ini kita kembangkan dia menjadi sebuah paragraf di mana paragraf ini sudah ada kalimat utamanya dan kalimat penjelasnya. Nah, coba anak Ibu perhatikan.
Jadi ide pokoknya tanah liat banyak kegunaannya. Berarti paragraf ini nanti menceritakan kegunaan dari tanah liat tersebut. Nah, kalimat utama. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf atau bisa juga terletak di akhir paragraf. Nah, kalimat utama ini Ibu letakkan pada kalimat pertama. Coba anak Ibu baca. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Sama kan nak dengan yang Ibu tulis di atas? Nah, selanjutnya kalimat-kalimat ini merupakan kalimat penjelasnya. Ayo kita baca bersama-sama satu buah paragraf ini. Salah satu jenis tanah yang banyak memiliki manfaat adalah tanah liat. Selain sebagai media tanam untuk berbagai jenis tanaman, tanah liat juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk membuat gerabah. Dan ternyata tanah liat juga dapat digunakan sebagai bahan kecantikan seperti dijadikan sebagai lulur alami untuk tubuh. Nah, dari ide pokok kita buat atau kita tulis kalimat utama. Nah, baru kita kembangkan menjadi sebuah paragraf yang baik. Nah, dari sini anak-anak Ibu paham kan ya? Oke, tadi Ibu sudah menjelaskan ya nak, bagaimana caranya membuatkan sebuah paragraf yang berasal dari satu buah ide pokok. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yang kedua, yaitu anak Ibu buka buku temanya halaman 129. Lalu di sana ada 3 buah ide pokok. Nah, ide pokok tersebut anak-anak Ibu kembangkan menjadi sebuah paragraf. Contohnya sudah Ibu berikan sebelumnya ya. Nah, coba anak-anak Ibu buat dengan baik dan benar. Silakan dibuat di buku latihannya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai 2 tugas anak Ibu hari ini. Dan hari ini Ibu cukupkan pembelajarannya sampai di sini. Ibu harapkan anak-anak Ibu semua paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Jangan lupa untuk mengulang kembali pelajaran dan tetap menjaga kesehatannya. Lakukanlah kewajibanmu sebagai seorang anak di rumah, yaitu membantu orang tua, melaksanakan ibadah, dan belajar. Terima kasih atas perhatiannya ya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.